Jae-guk bertanya pada Yong-eun, apakah dia kenal Yoon Soo-wan. Seketika itu kita dibawa ke Paris 10 tahun yang lalu dan melihat kisah cinta Yong-eun dan Soo-wan. Lalu adegan kembali ketika Jae-guk sedang berbicara di telepon dengan model Shin Yoo-jung. Ternyata Yong-eun adalah kekasih abangnya. Kembali ke pertanyaan Jae-guk, Yong-eun hanya mengaku dia kenal dengan Soo-wan tapi tidak menjelaskan lebih jauh. Jisuk makin serius untuk mendapatkan hati Jae-guk. Dia bilang pertemuan mereka adalah takdir dan meminta Yong-eun agar membantunya untuk mendapatkan Jae-guk. Do-eun sedang berada di sebuah klinik dermatologi untuk melakukan perawatan muka ketika Jisuk menelepon. Dia meminta bantuan Do-eun agar mengatur interview dengan Jae-guk. Yong-eun terkaget-kaget ketika mendengar dari Jisuk bahwa mereka akan mewawancarai Jae-guk karena selama ini Jae-guk tidak mau bekerja sama dengan produk lokal. Tapi dia setuju bahwa reputasi Jae-guk akan mampu menaikkan popularitas mereka. Jisuk lalu meminta Yong-eun untuk bertemu dulu dengan Jae-guk dan memintanya agar merahasiakan kencan buta mereka yang lalu. Kalau ayah Jisuk sampai tahu, baik Yong-eun maupun Jisuk akan kena marah. Jae-guk tersenyum sinis mendengar permintaan itu. Dia bilang dia tidak bisa berbohong. Kalau ada salah paham, nantinya malah repot untuk menjelaskan. Jae-guk mulai kesal. Apakah hubungannya dengan Yong-eun selama ini cuma sekedar kesalahpahaman? Apakah hubunganmu dengan Yoon Soo-wan juga sekedar kejadian? Tanya Jae-guk. Dia bilang dia serius dengan kamu. Tiba-tiba Jisuk datang, sehingga Yong-eun pun pamit. Dia makan sendirian di meja terpisah di luar. Jae-guk menatapnya dari jauh. Adegan berpindah ke gedung The One, seorang subkontraktor, Ibu Choi, membawakan sekotak besar kimchi untuk Yong-eun dan rekan-rekannya. Dia melihat kertas spesifikasi desain produk Sono yang dibawa oleh seorang staf. Di luar dapur, dia bertemu Yong-eun yang memberinya uang taksi. Lalu Yong-eun meminta semua staf agar sangat berhati-hati menjaga kerahasiaan desain terbaru mereka. Kalau tidak, orang luar akan cepat membuat tiruannya. Malamnya, sambil membersihkan kamar mandi, Yong-eun ngobrol dengan sahabatnya Mi-suk lewat telepon. Ternyata Jisuk mengupload fotonya bersama Jae-guk di media sosial. Tiba-tiba Jisuk, Jae-guk, Do-eun dan suami Mi-suk muncul di rumah Yong-eun. Jisuk mengeluh kalau Jae-guk sangat dingin seperti es. Mereka lalu membicarakan tentang foto yang terpajang di rumah Yong-eun. Ini adalah foto yang sama seperti yang ada di HP-nya. Foto sebuah jalan di Paris yang dibuat oleh Jae-guk. Lalu Jae-guk masuk ke kamar Yong-eun menanyakan apakah betul dia tidak ada perasaan pada Yoon Soo-wan. Di situ Yong-eun mulai kesal. Kalau Soo-wan serius, kenapa dia menghilang tanpa pamit? 10 tahun yang lalu, Yong-eun dan Soo-wan berjanji untuk bertemu di suatu restoran, tapi Soo-wan tidak pernah datang. Aku tidak ada waktu untuk hubungan romantis dengan pria, kata Yong-eun. Bosku suka padamu, jadi aku harus membantunya. Hidupku ya seperti ini, kata Yong-eun. Do-eun lalu mengantar Jisuk yang sudah mabuk untuk pulang naik taksi. Jae-guk yang juga akan pulang memutuskan untuk naik kembali ke rumah Yong-eun. Dia sendiri tidak tahu apa yang ingin ditanyakannya, tapi dia memencet bel rumah Yong-eun berkali-kali. Di dalam, Yong-eun ragu-ragu tapi akhirnya dia membukakan pintu dan mereka pun berciuman. Di pagi hari, Do-eun bercerita kalau semalam dia berciuman dengan Jisuk di taksi. Sementara itu, kantor The One dihebohkan oleh produk imitasi yang persis sama seperti produk baru Yong-eun yang baru akan diluncurkan hari itu. Kualitasnya bagus dan harganya jauh lebih murah. Salah seorang staf menangis meminta maaf, ternyata dia memberitahukan detail produk mereka pada subkontraktor mereka, Ibu Choi. Direktur The One bilang kalau Yong-eun harus membatalkan saja peluncuran produk baru itu, mumpung belum telat. Yong-eun lalu mengunjungi Ibu Choi dan memberitahunya untuk bersiap-siap menghadapi tuntutan dari The One. Lalu dia pergi ke pasar Dongdaemun dan melihat produk imitasi karyanya yang sudah laris di sana.
Dia lalu memutuskan untuk tetap meluncurkan produknya. Orang akan tetap beli produknya. Seperti juga orang tetap akan beli produk Chanel meskipun mahal, karena itu adalah produk yang asli. Bosnya menelepon dan memaki-maki karena melanggar perintah atasan. Tanpa sengaja HP-nya terjatuh. Tiba-tiba Jae-guk muncul membawa payung. Yong-eun bertanya, apa hubungannya dengan Yoon Soo-won? Jae-guk menjawab, dia adalah abangnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu.